Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh mengucap syukur pada sore hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya percaya bahwa ke gereja hari Minggu sore itu cukup berat tantangannya. Betul ya. Tapi kalau saya melihat ada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini beribadah di hari Minggu sore, saya percaya itu ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Amin. Amin ya. Coba colek kanan kirinya dulu bilang hari ini ada sesuatu buat kita. Ya, hari ini saya percaya bahwa kita akan bersama-sama belajar dan kita akan terberkati. Karena saya pribadi waktu mempersiapkan udah terberkati gitu ya. Jadi saya percaya kita pun akan terberkati bersama-sama. Ya, saya mengucap syukur pertama-tama terima kasih Pastor Yusak. Ini teman saya dari sejak kapan gitu ya, udah lama banget bersama dengan istri menjalankan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya untuk kita bisa berbagi sama-sama ya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang saya beri judul The Light ya, atau sang terang itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ngelihat di Instagramnya GCC begitu ya, selama sebulan ini wah luar biasa udah dibahas siapa itu sang terang, bagaimana firman Tuhan itu begitu menjadi kehidupan bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar sedikit lagi Bapak Ibu Saudara sekalian tentang sang firman, yaitu sang terang itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang pertama-tama bahwa manusia itu memang diciptakan itu senang ada di dalam terang, nggak suka di dalam kegelapan, betul nggak? Betul ya. Apa yang kita lakukan kalau di rumah mati lampu? Ada yang mati lampu hore, seneng, tidur yuk tidur, nggak ada ya. Apalagi kalau misalkan baru jam 6 sore, misalkan gitu ya, mati lampu, apa yang dilakuin? Nyari lilin, betul ya? Langsung nyari lilin. Ya, kalau anak saya yang pertama, kalau mati lampu seneng banget, ya karena mungkin karena dulu banyak gitu ya, kita kalau ada teman ulang tahun gitu ya, kan biasanya kalau ngasih surprise matiin lampu terus nyanyi gitu happy birthday. Jadi kalau mati lampu dia suka sangka ada yang ulang tahun gitu ya, jadi langsung nyari lilin gitu ya, bukan nyari lilin karena cari terang tapi mau nyanyi happy birthday katanya. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu membutuhkan terang, betul ya. Saat kita ada dalam kegelapan kita menjadi gusar ya, menjadi nggak menentu ya. Kita perlu ada terang sehingga kemudian kita bisa melihat ya, kita bisa melihat dan memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Makanya saya salah satu orang yang nggak suka nonton film horor ya, karena menurut saya film horor itu agak konyol ya. Beberapa kali gitu ya, udah masuk ke dalam ruangan ya, udah tahu serem, bukannya nyalain lampu ya, diem aja dalam kegelapan gitu ya, sampai nanti kemudian setannya muncul gitu ya. Itu kurang realistis, karena kalau orang beneran masuk ruangan kosong gitu ya, takutnya pasti nyalain lampu, betul nggak? Karena memang kita membutuhkan terang dan senang ada di dalam terang. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata yang memang kebenarannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ilmu pengetahuan ya, salah seorang ilmuwan yang paling terkenal, salah satunya Albert Einstein, itu pernah berkata bahwa kegelapan itu bukanlah sebuah hal yang nyata katanya. Karena gelap pada dasarnya ialah ketiadaan terang. Jadi yang nyata itu terang, bukan kegelapan. Ya, kegelapan itu hanya kondisi akibat karena tidak ada terang. Ya, jadi yang nyata itu adalah terang itu. Ketika ada terang, maka secara otomatis, katakan otomatis, secara otomatis kegelapan itu akan sirna. Ya, dan kita sudah belajar selama 1 bulan ini siapa sang terang itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah sang firman itu. Ya, jadi kalau misalkan hari ini kita merasa hidup kita kayaknya gelap gitu ya, ada beberapa anak muda yang merasa kayaknya masa depan saya suram, masa depan saya gelap gitu ya, gampang ya untuk memberikan solusinya. Pastikan ada terang. Siapa? Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kalau ada Yesus sang terang, saya percaya bahwa nggak ada lagi kegelapan di dalam hati kita dan juga untuk masa depan kita. Amin. Ya, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Hanya satu bagian firman Tuhan aja, tapi dari satu bagian firman Tuhan yang saya percaya kita udah sering dengar ya, tetapi ini menjadi sebuah rema tersendiri bagi saya pribadi ya. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 105. Kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Amin ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah pergi camping nggak? Pernah ya? Mungkin kita hiking gitu ya. Lalu kemudian kalau kita hiking, saya suka nginget-nginget ya. Dan saya pernah ngobrol sama istri saya beberapa waktu yang lalu, kita pernah pergi pelayanan ya, ibadahnya padang gitu ya. Jadi harus lewat dulu hutan, jalan kaki, bawa anak 2 gitu ya. Terus udah gitu harus sampai ke atas di mana ada lapang terbuka gitu ya. Saya kadang-kadang waktu jalan saya ngomong sama istri saya, ini padahal masih terang Bapak Ibu ya, masih siang mau sore hari gitu ya, masih terang, tapi waktu kita jalan di tengah jalan yang seperti itu ya, kadang-kadang kan kalau di hutan itu cukup licin begitu ya, ada lumpur dan lain-lain. Kadang-kadang kita itu kalau jalan beda sama kalau kita jalan di tempat biasa. Kalau kita jalan di tempat biasa, kita pandangannya lihat kemana? Lihat ke depan, betul nggak? Tapi kalau jalan di tempat itu, percaya Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat kemana? Ke bawah, betul nggak? Kita lihat ke bawah walaupun kita ya ngikutin aja jalan setapak gitu ya. Tapi yang kita lihat jalannya ke bawah, betul? Supaya apa? Supaya kita tahu dengan persis kemana ya saya harus menapakkan kaki saya, supaya saya nggak jatuh, betul ya? Nah, tapi kadang-kala udah dilihat juga tetap jatuh ya. Saya beberapa kali gitu ya, waktu pulang itu udah agak malam ya, turun ke bawah, saya suruh istri saya sama anak saya bersama dengan panitia itu turun duluan sebelum gelap ya. Saya karena pelayanan dulu, jadi saya turun waktu udah gelap. Terus udah gitu ada si bapak-bapaknya gitu ya yang di sana, dia ngomong gini, "Pak, ada jalan pintas." Oh gitu, puji Tuhan ada jalan pintas, ayo kita lewat sana. Oke Pak ya. Saya karena tidak tahu bahwa keadaan bakal sedikit sedikit licin gitu ya, jadi waktu saya berangkat saya merasa sneakers udah cukup lah gitu ya. Dan kemudian si bapak ini jalan di depan saya dengan begitu cepat karena dia pakai sepatu boot gitu. Jadi saya tuh karena ini jalannya saya nggak tahu, jadi saya harus kejar dia, betul ya, sambil lihat jalan sambil agak gelap. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sampai ke bawah, puji Tuhan 3 kali jatuh. Waduh, 3 kali jatuh ya. Dan betul sih cepet jalannya, tapi itu jalan yang biasa dilalui oleh bapak-bapak di sana mungkin ya, yang udah tahu medan ya, udah pakai peralatan dan lain-lain, sehingga saya harus jatuh 3 kali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang bahwa dunia kita hari ini adalah dunia yang mirip seperti perjalanan kita kalau hiking ya. Kalau kita tidak berhati-hati, akan sangat mudah kita terpeleset ya, akan sangat mudah kemudian kita terjatuh kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak memperhatikan kemana kita harus melangkah. Kalau kita asal berjalan begitu ya, tidak heran kemudian di dalam kehidupan ini kita menemukan ada banyak sekali spot-spot, tempat-tempat yang membuat kita terjatuh dan kemudian merasa kesakitan. Makanya firman Tuhan yang kita akan sama-sama bahas ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 2 elemen di sana. Yang pertama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berbicara bagaimana firman Tuhan itu menjadi tempat berpijak. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu ya, tempat berpijak. Boleh di next ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Ya, kalau kita berjalan di kegelapan malam, lalu kita pakai senter HP misalkan gitu ya, yang terangnya nggak seberapa, paling kita bisa lihat seberapa sih? Ya paling lama, paling jauh 5 meter, 10 meter. Dan kalau kita berjalan tadi di tempat yang saya bilang, pasti kita akan sangat memperhatikan jalan kita. Betul? Nah seperti itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, supaya kita tahu dengan persis tempat berpijak mana yang aman. Ya, di dalam perjalanan kehidupan ini saya percaya bahwa ada banyak sekali rintangan, tantangan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita melekat di dalam firman Tuhan, kalau kita melekat kepada Yesus Sang Firman itu yang telah menjadi manusia, maka saya percaya bahwa Tuhan akan tunjukkan tempat berpijak yang aman. Ya, tempat berpijak yang aman. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kadang di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, tidak selalu kita dibawa ke tempat yang nyaman. Ya, nggak selalu kita dibawa ke tempat yang nyaman. Kadang kita harus berjalan di jalan-jalan yang licin. Tetapi saya mau bilang, kalau bersama dengan Tuhan, sekalipun nggak nyaman, tapi akan selalu aman. Amin. Ya, akan selalu aman karena firman Tuhan itu akan menolong kita menjadi terang untuk kita tahu tempat berpijak mana yang aman. Ya, dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian dari firman Tuhan yang seharusnya menjadi bagian kita baca setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kalau kita mengamini firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita,
itu menjadi sebuah omong kosong kalau kemudian setiap hari kita nggak pernah baca firman. Ya, kalau kita baca firman kita tiap hari, ya, kita akan tahu dengan persis kemana kita harus berpijak, kemana kita harus melangkah. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, sehingga kita tahu, oh yang ini licin nih, oh yang ini aman nih, oh yang ini begini nih. Ya, sehingga kita tidak salah melangkah dan kemudian kita harus terjatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itulah yang saya percaya. Makanya setiap orang percaya perlu, ya, bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita beribadah, apalagi ibadahnya cuma 1 minggu 1 kali gitu ya. Kita perlu untuk terkoneksi dengan Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari. Ya, saya selalu ingat begitu ya, suatu hari waktu saya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak pergi belanja bulanan. Ya, kami pergi belanja bulanan. Dan kadang-kadang saya suka tanya sama istri saya. Jadi kalau saya itu berbeda dengan istri saya. Istri saya itu orangnya cukup detail. Wah, kalau mau belanja itu udah ada catatannya dan lain-lain. Kalau saya mengalir bersama Roh Kudus. Nah, gitu ya. Jalan mengalir aja. Jalan dari satu lorong ke lorong lain, lihat mana yang butuh diambil gitu ya. Kalau istri saya enggak, udah ada ini. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nggak tahu ya, ini kehebatan ibu-ibu ya. Kalau lihat ada yang diskon itu ya, wah, oh ini lagi diskon nih, beli 2. Ngapain, saya pikir ya, ngapain beli 2 gitu ya. Misalkan sabun cair gitu ya, habis juga bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu ya. Ngapain beli 2? Lagi murah. Oh gitu ya. Oke lah, dibeli gitu ya. Dan kadang-kadang ada apa lagi ya gitu ya, dilihat ada diskon, dilihat ada buy one get one gitu ya. Langsung dibeli. Belinya banyak gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir, buat apa sih beli banyak-banyak? Ya, siapa tahu kalau kita beli secukupnya hari ini, besok yang buy one get one mungkin buy one get two. Gitu ya. Kenapa nggak nunggu nanti aja? Nggak bisa, ini kesempatan gitu ya. Dan akhirnya beli begitu ya. Dan akhirnya karena saya punya 2 anak, pasti yang bawa belanjaan saya gitu ya. Berat gitu ya. Aduh gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari saya bilang sama istri saya, kenapa sih harus beli teh banyak-banyak? Ya, ngapain sih harus beli peralatan-peralatan yang mungkin kita juga belum butuh sekarang? Dia ngomong gini, karena siapa tahu suatu hari waktu kita kepepet, kita butuh, ada barangnya. Dan tiba-tiba firman Tuhan itu mengena kepada saya. Kenapa kita baca firman Tuhan tiap hari? Kadang-kadang alasan paling klise orang Kristen nggak baca Alkitab adalah karena nggak ngerti. Betul nggak? Nggak mau baca Alkitab, nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang, ya, saya masuk di tahun ke-5 menjadi seorang full timer hamba Tuhan, dan saya mau bilang, saya baca Alkitab, nggak semua Alkitab saya ngerti, ya, nggak semua saya juga mengerti, begitu ya. Tapi kita perlu tetap membaca. Kenapa? Saya ingat kayak tadi belanja bulanan, ya. Kadang kita perlu untuk membeli sesuatu atau memiliki sesuatu yang mungkin belum kita perlukan hari ini. Dan sering kali Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan saya menemukan firman Tuhan yang saya nggak ngerti dibukakan suatu hari ketika tiba-tiba ada sebuah kejadian terjadi. Ketika terjadi, lalu saya ingat, oh benar, firman Tuhan pernah bilang ini. Saya nggak ngerti, tapi karena ada pengalaman saya jadi ngerti, gitu ya. Sama kayak belanja bulanan tadi, ya, mungkin belum butuh hari ini, tapi mungkin suatu hari kita butuh, ya, dan itu tersedia. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman, ada pengalaman terjadi dalam hidup kita, kita bertanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi dan lain-lain, begitu ya? Karena apa? Karena kita nggak ngerti dan kita nggak pernah baca firman. Tapi kalau kita baca firman, ketika ada kejadian terjadi, pengalaman terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan langsung berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ya, supaya kemudian di dalam masa-masa yang sulit, saya mau bilang, kadang-kadang orang Kristen itu sangat tergoncang saat masa sulit, ya, saat masa sulit, saat ada jalan yang licin. Tetapi kalau kita berpegang di dalam firman, setiap hari kita bergaul dengan firman, maka di saat-saat yang sulit sekalipun kita akan tahu kemana kita harus berpijak, ya. Ada hikmat Tuhan yang menolong kita untuk kita tahu keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil, ya. Itu yang pertama, Ibu, firman-Mu itu pelita bagi kaki kita. Tetapi yang kedua, firman Tuhan berkata, dan terang bagi jalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan hanya membantu kita tahu kemana kita harus melangkah dengan aman, tetapi yang kedua, firman Tuhan itu juga menjadi sebuah arah dan tujuan. Ya, menjadi apa katanya? Menjadi terang bagi jalan kita. Waktu kita nyalain
Walaupun mungkin sebuah cahaya yang kecil di tengah kegelapan, tetapi kita dapat melihat kemudian kemana kita harus melangkah, kemana tujuannya, ya, kemana harus kita melangkah. Ya, sekali lagi saya selalu teringat waktu saya berjalan di camping itu ya, di tengah hiking itu. Ya, udah ada jalan setapaknya udah kelihatan. Tetapi kalau gelap gulita, saya nggak bisa lihat. Tetapi ketika ada terang itu, maka terang itu menunjukkan arah kemana saya harus melangkah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi firman Tuhan itu begitu penting. Karena firman Tuhan bukan hanya membuat kita tahu kemana kita harus melangkah, tetapi juga memberikan sebuah tujuan yang pasti dalam hidup ini. Ya, bukan hanya kita berjalan tapi kita nggak tahu kemana. Tetapi firman Tuhan itu akan memberikan sebuah tujuan. Dan saya mau bilang tujuan setiap orang percaya di dalam perjalanan hidup ini adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita tahu dan kita bergaul persis selalu dengan firman Tuhan, maka kita akan selalu dapat meresponi dengan benar dan membuat kejadian demi kejadian itu membuat kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, dan itulah yang Tuhan rindukan melalui firman-Nya. Dan saya percaya bahwa firman ini adalah Yesus sendiri. Ya, perbedaan Alkitab dengan buku yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Alkitab itu walaupun cuma tulisan, ya, saya ada beberapa jemaat yang suka tanya begitu ya, Pak, kenapa sih tiap tahun kita harus baca Alkitab sampai selesai? Ya, kan biasanya suka ada ini ya, suka ada rencana-rencana pembacaan Alkitab 1 tahun begitu ya. Kenapa sih harus kita baca lagi? Isinya juga eta dui gitu ya. Oh enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus baca terus? Ulang lagi. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita baca 1 kali, saat kita baca 2 kali, walaupun kita ada di posisi yang sama, tapi kita ada di ketinggian yang berbeda. Kita ada di dalam kedalaman yang berbeda. Ya, Tuhan bisa berbicara dengan cara yang ajaib melalui pembacaan yang walaupun kita sering baca. Ya, makanya kenapa kita harus terus bergaul dengan firman Tuhan, karena perbedaannya Alkitab ini adalah Yesus sendiri, Sang Firman yang hidup. Saat kita baca, Dia bisa berbicara kepada kita, memberikan sebuah rema yang pasti saya percaya bisa menjadi solusi bagi apa yang terjadi bagi hidup kita hari ini. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk terus bergaul dengan firman. Karena firman akan membuat kita tahu kemana kita harus berpijak, tetapi juga memberikan sebuah arah tujuan supaya kita tidak ketakutan dalam hidup ini, karena kita tahu ada arah tujuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan di dalam perjalanan itu akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang harus lakukan? Ketika saya baca firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya bilang begini sekali lagi, ada banyak orang yang suka baca firman, tapi hidupnya nggak diubahkan. Ya, ada banyak orang melayani bahkan, tapi hidupnya nggak berubah. Kesalahannya di mana? Apakah kesalahannya di firman-Nya, di pelayanannya, atau di mana? Saya percaya yang salah adalah kitanya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa mengalami firman itu benar-benar menjadi pelita dan terang bagi jalan kita, kita perlu untuk buka pintu. Sama-sama katakan buka pintu. Buka pintu apa? Buka pintu hati kita. Saat kita baca firman Tuhan, saat kita menjalani kehidupan ini, pastikan pintu kita selalu terbuka untuk Tuhan berbicara buat kita. Ya, karena kadang-kadang Tuhan udah berbicara, tapi kita nggak buka telinga, kita nggak buka hati kita, sehingga kita nggak ngerti apa yang Tuhan rindukan. Ya, saat membaca firman, buka pintu hati kita, karena saat kita membuka pintu, setiap ruangan yang gelap akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 minggu yang lalu, saya mendoakan sebuah rumah dari jemaat. Ya, saya juga tidak tahu bahwa ternyata rumah itu adalah rumah yang cukup lama tidak digunakan. Ya, tapi waktu saya datang, saya lihat bagian luarnya bagus banget. Wah, tertata begitu ya. Lalu semua tanaman-tanamannya tertata. Dan saya langsung berpikir, dalamnya pasti begitu juga. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma tampak luarnya yang begitu. Tampak dalamnya ternyata nggak pernah dibersihin. Tapi karena pakai pakai keramik warna hitam begitu ya, jadi nggak kelihatan. Waktu masuk begitu ya, buka pintu, saya ngelihat, wah bagus ya rumahnya. Lalu kemudian saya tercengang ketika lampu dinyalakan, ceklek. Kemudian saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di spot-spot tertentu ada begitu banyak kotoran-kotoran. Ya, entah itu kotoran binatang begitu ya, ada di situ. Wah, udah pabalatak lah Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu ya.
Dan saya mau bilang, ketika kita buka pintu hati kita, jangan heran kalau kemudian kita akan melihat, atau kita mungkin akan menyadari betapa menjijikannya hati kita. Saya harus bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya bertobat di SMA kelas 3, walaupun saya lahir sebagai seorang anak pendeta, ya, papa saya pendeta, mirip kayak Bro Yusak gitu ya, tapi hidup beragajul kemana-mana. Dan waktu Tuhan sentuh hati saya, dan saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sampai di titik di mana saya begitu merasa hidup saya begitu kotor, begitu hina, begitu menjijikan. Tapi itulah Bapak Ibu fungsi terang. Saat terang itu terbuka, maka kita akan melihat bahwa betul hidup kita itu nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu hina, menjijikan dan kotor. Karena setiap dosa yang kita lakukan itu adalah sebuah kekejian, sebuah kekotoran, sebuah kejijian di mata Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh di next. Tapi saya percaya hal yang menjijikan itu namun akan berbuah menyelamatkan. Menjijikan namun menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang bertobat sungguh-sungguh tanpa dia tahu dengan persis betapa berdosanya hidupnya. Ada banyak orang di luar sana jadi orang Kristen yang sombong. Ya, kenapa? Nggak mau ngakuin dosa. Ya, selalu merasa paling benar, selalu merasa paling hebat. Ya, bahkan saya menemukan ada orang-orang Kristen yang terlalu merasa paling berjasa, gitu ya, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah lagi mengetuk pintu hatinya supaya terbuka. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ketika firman Tuhan itu kita izinkan masuk di dalam hati kita, kita buka hati kita, maka kita akan menemukan bahwa kita ini orang yang terlalu hina. Tapi itu adalah titik awal untuk kemudian kita bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib saat kita masih berdosa. Ya, saat kita di posisi yang hina, disitulah Yesus mati buat kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan heran kalau buka hati kita menemukan diri kita begitu kotor, begitu hina. Tapi itu titik awal yang baik untuk kemudian kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku terlalu jauh. Aku sudah begitu banyak melakukan hal yang kotor. Tapi biarlah hari ini tolong aku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjijikan namun pasti akan membuat kita diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang di luar sana yang terlalu takut. Ya, terlalu takut kalau ketahuan kalau dirinya itu ternyata tidak sebaik yang dipikirkan orang lain. Saya masuk di tahun pertama. Ya, saya ditugaskan oleh gereja saya untuk menggembalakan sebuah cabang di Taman Cibadoit Indah. 1 tahun, ya, baru dari Februari tahun lalu sampai Februari tahun ini baru 1 tahun. Tapi saya percaya bahwa jemaat saya banyaknya yang tua-tua gitu ya, sedikit yang muda gitu ya. Ini sekarang yang muda harus mimpin yang tua. Jadi saya dari awal bilang kepada jemaat saya bahwa saya ini orang biasa. Saya ini punya kelemahan. Saya ini punya kekurangan. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu hari ini ngelihat saya kayaknya wah, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, percayalah ada satu sisi yang lain di mana saya juga punya kekurangan. Ya, dan saya selalu bilang sama jemaat saya, sama pengurus saya, kalau ada salah, tolong tegur saya. Tolong kasih tahu saya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya apa? Supaya saya bisa mengimprove diri saya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang harus kita lakukan. Buka hati kita. Sekalipun kemudian kita merasa bahwa kita ini betul orang berdosa, tetapi dari situlah menjadi titik awal bagaimana Tuhan karyanya itu menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan heran kalau terang itu bercahaya, kemudian terang itu kadang menyakitkan. Pernah Bapak Ibu lagi tidur, enak-enak gelap, nyalain lampunya, langsung, betul nggak Bapak Ibu ya? Terang itu kadang-kadang menyakitkan. Ya, saat kita ketahuan kelemahan kita, lalu kemudian dievaluasi oleh orang lain, saya mau bilang kadang-kadang itu menyakitkan, betul? Saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kebetulan firman Tuhan yang negur kita, saya percaya itu ada rasa sakit sebenarnya. Ya, aduh sakit deh. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang adalah terang itu, sekalipun menyakitkan, namun firman itu akan memulihkan. Amin, Bapak Ibu. Setelah kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, firman Tuhan itu membuka segala kekotoran kita,
dan membuat itu menjadi langkah awal untuk kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyelamatkan kita. Tapi perjalanan nggak berhenti di situ. Ya, kehidupan tetap berjalan dan sering kali kita tetap jatuh bangun di dalam dosa. Oleh sebab itu kita tetap harus buka pintu hati kita supaya firman Tuhan itu menegur kita, sekalipun menyakitkan, tetapi itu akan memulihkan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, menyakitkan tapi memulihkan kita. Saat kita tahu bahwa ada yang kurang dari hidup kita, saat kita tahu ada sesuatu yang salah dari hidup kita, maka di titik itulah kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Ada banyak orang di luar sana yang menutup dirinya dari kritik, menutup dirinya dari evaluasi, sehingga orangnya jadi begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Karena apa? Karena dia nggak tahu apa yang harus dikembangkan. Ya, oleh sebab itu saya percaya ketika firman Tuhan itu berbicara buat kita, ketika mungkin ada hamba-hamba Tuhan berbicara melalui firman kepada kita dan rasanya sakit, saya percaya kesakitan itu hanya sementara, karena kemudian setelah itu ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saatnya kita datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini terbatas, aku ini gak ada apa-apanya, aku ini lemah, aku butuh Engkau. Berbicara lewat firman-Mu setiap hari, supaya aku tahu dengan jelas kemana aku harus melangkah dan di mana aku harus menapakkan langkahku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau berkata bahwa kita perlu untuk setiap waktu, setiap hari datang kepada Tuhan dengan perasaan yang, kalau bukan karena Tuhan aku nggak ada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala pencapaian kita, segala apapun yang kita miliki hari ini, itu semuanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu perlu tiap hari kita datang kepada Tuhan dengan lemah, dengan hancur mungkin kita datang kepada Tuhan, karena disitulah saya percaya firman Tuhan, Yesus Sang Firman itu dapat mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, Dia akan menyelamatkan kita, bahkan memulihkan kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu pastikan kita buka hati kita lebar-lebar, supaya melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, bahkan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, Tuhan dapat berbicara dan kita dapat mendengar dengan baik. Amin. Oleh sebab itu terakhir, coba colek kanan kirinya, bilang gini, jangan lupa dibuka pintunya. Ya, jangan lupa dibuka pintunya ya. Bukan pintu itu, pintu hati ya. Supaya apa? Supaya terang firman Tuhan menerangi hati kita. Amin. Kita bersama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami begitu jauh di dalam perjalanan hidup ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami dengar, sebab itu akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam melangkah. Hamba-Mu percaya Tuhan, ketika setiap kami dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, saat kami datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kami, maka tidak pernah sekalipun Engkau memandang kami hina, tetapi Engkau akan selalu membuka tangan-Mu, menyelamatkan kami, bahkan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Roh Kudus menolong setiap kami, supaya di dalam keseharian kami terus membuka pintu hati kami, untuk kami peka terhadap apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan panggil, supaya kami bisa meresponi setiap panggilan Tuhan itu dengan benar di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan di dalam hati kami, sehingga setiap benih yang baik ini jatuh di atas tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, bahkan buahnya tinggal tetap. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Pemain musik boleh saya undang maju ke depan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan buat setiap kami. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan, biar Roh-Mu bekerja, firman-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan, dengan tantangan anugerah Tuhan, biar kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, di mana ketika masalah kami datang, ketika tantangan hidup kami datang, kami percaya bahwa kami mampu melakukannya karena Tuhan ada bersama dengan kami, dan firman-Mu menguatkan setiap kami.
Sebentar kami ingin memberikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan kerelaan hati, ajar kami untuk memberi dengan sukacita, sebab kami juga memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena kami telah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani kami. Kami siap untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, persembahan boleh dijalankan yang secara onsite. Untuk secara online bisa memberi persembahan atau perpuluhan melalui rekening BCA 1570330 AE Musak Setiawan. Untuk persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu yang di rumah bisa langsung mentransfer ke rekening ini. Lalu ada pengumuman ibadah Sunday Service yang Bapak Ibu ikuti hari ini diadakan pukul 4 sore setiap hari Minggu, diadakan secara hybrid, baik secara online maupun secara onsite. Kami rindu Bapak Ibu yang berada di area Bandung bisa datang langsung bersama dengan kami ibadah di tempat ini di Komplek Permata Indah J18. Namun jika Bapak Ibu berada di luar kota bisa mengikuti secara online di link Zoom yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Untuk worship night diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, juga diadakan secara hybrid di tempat ini dan juga secara online di link Zoom yang Bapak Ibu ikuti saat ini. Lalu JCC Kids diadakan setiap minggu kedua, 3, 4 dan minggu kelima. Minggu pertama anak-anak akan beribadah bersama dengan kami karena ada penyerahan anak. Diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15, diadakan secara onsite di tempat ini pukul 10.15. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, cucu, keponakan atau kenalan yang punya anak kecil yang belum mempunyai tempat ibadah, boleh sama-sama datang ke tempat ini. Kita mau ajar anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu untuk konsel sahabat seperjalanan kita adakan sebulan sekali di akhir bulan. Ini kita di sini bahas firman Tuhan yang mungkin disampaikan sebulan ini tentang Miracle of the Bible. Jika ada pergumulan, juga ada yang ingin doakan atau sharing firman Tuhan yang nggak ngerti, boleh sama-sama kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini. Kita mau saling sharing, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Itu diadakan sebulan sekali. Jika Bapak Ibu rindu untuk mengikuti bersama-sama, boleh di kontak person yang ada nomornya di tempat itu di bawah itu ya. Lalu untuk Bapak Ibu yang rindu mengikuti ibadah kembali atau mendengarkan sermon hari ini, bisa langsung follow dan subscribe YouTube channel kami di Jerusalem Community Church. Lalu untuk update ibadah dan juga untuk update sermon ibadah JCC ini bisa langsung follow Instagram di JCCBDG. Sekian pengumuman dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Pastor Stephen. Luar biasa, sangat memberkati. Dan pada kesempatan ini kita mau sama-sama bangkit berdiri untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengar firman, biar firman itu termeterai di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, bahkan untuk membuka hati pun kami seringkali sulit. Kekerasan hati, kesombongan itu menguasai kami. Idealis kami merasa benar itu ada dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu Engkau menjamah, mengubahkan hati kami, sehingga kami dengan segenap kerelaan hati Tuhan, kami membuka hati untuk diterangi, untuk disingkapkan kesalahannya dan untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kami bersatu berdoa untuk hamba-Mu Pastor Stephen di dalam kerohaniannya, perjalanan pengenalan pribadi akan Engkau terus Tuhan bawa semakin dalam, semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang besar luar biasa di dalam keluarganya. Pimpin Tuhan sebagai kepala keluarga bersama istri dan juga anak. Tuhan yang topang keluarga ini dengan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan penggembalaannya di Cibaduyut. Tuhan, urapan Tuhan, anugerah Tuhan menopang hamba-Mu, menyelesaikan, melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi doa, pergumulan, seruan dari hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang menolong jawab pada waktu dan dengan cara yang terbaik daripada Tuhan. Kami bersatu berdoa menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami, memulihkan bangsa dan negara kami.
Pilpres 2024 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana kepindahan ibu kota negara kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Agenda-agenda kenegaraan yang mungkin kami tidak tahu secara spesifik Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang jadi rancangan Tuhan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan komunitas ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terus bawa Jerusalem Community Church ini Tuhan, untuk terus memperdengarkan, memberitakan Injil, karena kami percaya Injil itu yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Injil itu menjadi sauh yang sangat kuat bagi kami dalam menyingkap menghadapi setiap kondisi yang ada di tengah kehidupan kami, bahwa setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga bersehati terus berdoa Tuhan untuk Bapak Atet yang hari ini ada di Pineng Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Atet di dalam kelemahan tubuh, ada Roh Kudus yang menguatkan, yang meneguhkan, terlebih lagi imannya, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu ada di dalam Bapak Atet. Kami percaya setiap tindakan dokter Tuhan yang pegang kendali, setiap obat-obatan yang masuk Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Christina, Ibu Christina yang ada di sana, yang mendampingi, diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Keluarga yang ada di Bandung, di Jakarta juga diberikan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadahkan tangan, kita mau sama-sama menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang diubahkan, hati yang rela dengan penuh sukacita dan kekuatan menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, terus diperbarui dengan kasih Tuhan. Memberkati perekonomian, memberkati kesehatan, studi, pelayanan, pekerjaan, pergaulan, apapun yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau lakukan itu dengan penuh sukacita, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.